Tim SAR gabungan akan memperluas pencarian kapal Tunu Pratama Jaya dari titik temuan objek diduga bagian kapal. Selain memastikan dugaan objek kapal, tim SAR turut fokus pada pencarian korban di wilayah temuan jenazah terakhir. Usai dugaan temuan objek bawah laut pada Sabtu kemarin, kini tim SAR gabungan mulai memperluas area pencarian untuk mengonfirmasi kepastian objek itu. Proses verifikasi pun masih menggunakan KRI Vanildo yang memiliki alat canggih untuk mendeteksi objek bawah laut. Hal ini dilakukan untuk memastikan gambaran bawah laut sebelum nantinya diterjunkan tim penyelam. Selain itu, tim SAR gabungan turut fokus mencari korban lain di sekitar titik terakhir temuan jenazah yang diduga korban kapal Tunu. Fokus pencarian korban akan dilakukan dengan jarak 10 mil laut dari titik penemuan jenazah. Memperluas areanya ke arah timur dan ke arah selatan dari titik temu yang diduga adalah wreck tersebut. Ini kami lakukan untuk lebih mengkonfirmasi, terutama apabila nanti ke depan akan dilaksanakan penyelaman, sehingga gambaran bawah air akan terlihat secara utuh terhadap situasi dan kondisi di sana. Terkait tadi penemuan jenazah, ini menjadi evaluasi bagi kita, terutama unsur-unsur yang di laut, karena jenazah tadi ditemukan posisinya 5,7 sampai 6 nautical mile dari posisi duga awal, sehingga masih dalam radius 6 nautical mile. Tadi sudah dievaluasi untuk kita besok melaksanakan pencarian lebih intensif lagi di radius 10 sampai dengan 30 nautical mile. Pencarian 29 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali terus berjalan masif baik via udara maupun laut. Tim penyelam beserta alat canggih turut dikerahkan untuk memastikan titik objek di kedalaman 60 meter. Penyisiran pencarian KMP Tunu Pratama Jaya via udara dilakukan dengan 1 unit helikopter yang diterbangkan mengitari Selat Bali. Lokasi penyisiran pun diperluas. Sejumlah kapal SAR dioperasikan ke titik perkiraan tenggelamnya kapal. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Laksda Purnawirawan Ribut Eko Suyatno bilang akan menurunkan KRI Vinaldo. KRI Vinaldo disebut memiliki sonar dan magnetometer untuk mendeteksi objek besi maupun bangkai kapal. KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Kemudian kita juga harus menyiapkan 1 kapal tender, yaitu kapal jenis serupa dari KMP Tunu yang lain untuk sebagai kapal tender, manakala kalau hari ini bisa kita lakukan penyelaman, kita akan lakukan dengan memperhatikan faktor safety lingkungan dan tidak mengganggu transportasi yang ada. Sementara itu, KRI Tongkol berhasil mengevakuasi jenazah di perairan Selat Bali yang diduga penumpang KMP Tunu Pratama Jaya pada Minggu siang. Jenazah langsung dibawa ke Dermaga Pusri Banyuwangi dan dievakuasi ke Rumah Sakit Blambangan untuk identifikasi. 1 jenazah lelaki telah dievakuasi menggunakan perahu karet dan dipindahkan ke atas KRI Tongkol. Jenazah ditemukan 6 mil dari lokasi tenggelamnya kapal. Komandan Gugus Tempur Laut Armada 2 Laksamana Pertama Endra Hartono menyatakan saat ditemukan, jenazah mengenakan kaos biru dan celana pendek. Tidak ada identitas yang menempel pada tubuh jenazah. Saat ini jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Blambangan untuk identifikasi. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan Hilmi Adriantovani yang akan melaporkan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur untuk proses pencarian para korban dan juga bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya ini. Tadi siang, Deni, sudah ada laporan 1 jenazah ditemukan. Apakah ini dipastikan 1 jenazah korban dari KMP Tunu Pratama Jaya? Baik, Tifal dan juga pemirsa, benar sekali pada hari Minggu siang tadi, tim SAR gabungan menemukan 1 orang sesosok jenazah di tengah laut di sekitar perairan Selat Bali.
dan satu sosok jenazah berjenis kelamin laki-laki ini langsung dievakuasi oleh tim SAR menggunakan KRI Tongkol dan langsung di Rumah Sakit Belambangan Banyuwangi. Dan pada usai dievakuasi, sosok jenazah laki-laki yang ditemukan di tengah laut ini langsung dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI dari Polri. Dan proses identifikasi tersebut untuk mengungkap identitas dari sesosok jenazah yang ditemukan pada hari Minggu siang tadi. Dan pihak dari tim SAR gabungan juga memperluas pencarian terutama di permukaan air untuk menemukan apakah ada jenazah atau penumpang yang dari 29 orang yang belum ditemukan di atas laut di sekitar Selat Bali. Selain itu, tim SAR gabungan juga melakukan penyisiran di sepanjang pantai di kawasan Jembrana Bali untuk mencari atau melakukan melihat seberapa jauh perluasan dari proses evakuasi ini, karena arus di sekitar Selat Bali ini cukup deras dan ombak juga cukup tinggi seperti itu, Tifal. Dan ada pelibatan KRI Vanildo. Saya sekaligus mengoreksi pernyataan saya sebelumnya di paket pengantar. Saya sempat menyebut Vinaldo, tapi yang benar adalah Vanildo. Ada pengerahan untuk KRI di sana untuk mencari objek temuan bawah laut maupun juga para korban di sana. Tapi tantangan yang dihadapi saat ini apakah sebatas pada cuaca atau ada hal lain yang sebetulnya dibaca tim SAR gabungan untuk bisa mempercepat proses evakuasi ini? Baik, Tifal, memang benar sekali tim dari TNI AL juga mengerahkan KRI Spika untuk membantu KRI Vanildo yang terlebih dahulu telah tiba di sekitar perairan Selat Bali untuk melakukan verifikasi atau melakukan riset terhadap temuan objek di dasar laut di Selat Bali yang ditemukan pada hari Sabtu kemarin. Dan KRI Spika ini memiliki alat canggih yaitu ROV atau yang bisa mendeteksi atau melakukan riset terhadap objek di dasar laut hingga secara 3 dimensi. Selain itu, di kapal ini juga terdapat alat canggih berupa magnetometer yang bisa mendeteksi kandungan magnet yang berada di dasar laut. Tak hanya itu, kapal ini juga memiliki alat sonar untuk melakukan riset di bawah air juga, dan KRI Vanildo yang terlebih dahulu juga membawa sekitar 15 penyelam dari Dislam Bair dari Koarmada 2 dan tim penyelam dari Kopaska, Tifal. Tentu yang diharapkan sekarang adalah kepastian atas temuan itu, dan semoga ini juga menjadi kabar baik untuk keluarga yang masih menantikan anggota keluarga mereka. Nyoman Denny, terima kasih sudah melaporkan dari Banyuwangi.